Karena saya dengar-dengar Tia ini pernah dulu ada sekolah tapi berjalan kaki. Itu ada sekolah biar nanti macam tipe Ismail Samarang ada berjalan kaki bilang bahwa ada basingkan di pohon kalapala orang. Kalau hiu butuh hiu ya. Tapi setelah dari SD ke Karangetan dengan jarak yang cukup jauh, capek. 2 kilo Bapu, 2 kilo berjalan kaki pulang balik. Bayangkan Bapu, hari ini memang umbu-umbunya Padengo ini memang asli Padengo. Berarti jalan kaki dari Padengo ke kota. Berarti memang terlihat bahwa tipe Ismail Samarang ini memang orang asli Padengo, sekolah SD di Padengo, SMP di Paguan. Perjuangan seorang Ismail Samarang jalan kaki ke sekolah SD sampai SMP. Ya ini kenapa dipanggil ayah ini karena menjadi kepala desa selama, jadi waktu saat pencalonan kemudian jadi kepala desa, tidak mungkin masyarakat tidak percaya kalau sampai 15 tahun dia terpilih. Mau senior, junior, dan sosok yang seperti ini 1000 tahun satu kali ada. Orang tidak tahu apa dia punya mau kan, dan dia juga belum tahu apa saya mau. Jadi kita orang harus sama-sama duduk berdiskusi, bercerita. Walau upah 7 mau bocil. Dan tentunya juga saya sebagai kepala desa mengambil waktu untuk tetap bekerja sawah, tetap untuk berkebun. Mungkin itu jadi apa satu alasan kenapa Tipa bisa sampai seperti ini. Tipa ini Allah di tengah-tengah berbagai banyak aktivitas yang padat dan sampai selarut ini di malam masih tetap mau menerima tamu. Kalau tidak diizinkan saya tidak akan jadi caleg pada waktu itu. Oh iya. Baru sampai mau bawa pilih sama saya. Betul. Berarti bisa dikatakan Tipa Ismail ini besar dari petani, besar dari bertani. Lahir dari petani, kemudian menjadi petani, dan kemudian dipercayakan oleh masyarakat. Tipa ini perintis, bukan pewaris. Leo. Ada sekolah di sini, ada SD di sini, SMP di sini. Jadi siapa yang akan membangun orang di sini kalau bukan orang ini? Jadi Bapu, ini dorang is production ini bukan cuma sekedar body labeli dorang itu jadi wadah. Dorang sudah buktikan, dorang kasih datang kakak Oktomaniani bos. Pak Ismail Samarang juga ini pernah memediasi masyarakat yang punya penyakit katarak. Tentunya kita mengabdi terhadap masyarakat kan tidak ada henti-hentinya. Tidak ada batas. Tidak ada batasnya. Waktu itu bisa mengalahkan incoming, kok bisa ya? Jadi begini Bapu. Bukannya. Aduh. Gimana Bapu itu aduh dengan kita juga? Sampai pun totong ke Bapu. Oh, itu masalah lo. Pakai atam Acap. Siapa atam? Ada sakit dia ini Bapu. Sakitnya ini? Enggak, cuma memang ada suasana di kampung ini asik. Memang ya. Badingin-dingin. Oh begitu. Bahem tuh ya. Ada orang yang mau datang kemari di sini duduk keke. So ada ini. Ada dia sosok spesial. Satu kampung dengan ente. Hama. Wah, satu kampung dengan ente Hama. Tahu tahu lah tahu. Hama itu dari Makassar. Bukan, dari pertanian. Hama. Itu Hama itu. Hama Haji. Hama Haji Hama Haji dari orang sana. Makan mie. Jangan lupa cerita. Ini yang mana sudah datang kemari? Oh, so ada. Yo, Pak. Cara mau undang. Iya, silakan. Mari Pak, mari. Iya. Mari. Kumsalam kedua. Oh, dia main Pak. Silakan. Pas luar biasa. Allah habari. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat sih. Alhamdulillah sehat. Selama sekali orang ini mau kumpul ini mau baku dapat yang tipe. Baru orang ada tanya di setipe nama ini siapa sebenarnya? Soalnya orang bawa ada yang bilang Tipa Is. Tipa Is baru orang cerita nama lengkap Tipa siapa? Biasa ini yang dipanggil hari-hari ini TIN, tapi nama di KTP sebenarnya Ismail Samarang. Oh, Pak Ismail Samarang nama lengkap. Kalau panggilan hari-hari TIN. Ayah ini tidak bagus sama ini Ismail dengan ini sampai bagaimana ceritanya ini orang panggil ayah ini? Kebiasaan. Jadi kebiasaan masyarakat dan mungkin terbawa dari masih kemarin
menjabat kepala desa. Sehingga Sebelum ayat masuk itu melekat. Malah terusi. sebelum masuk di cerita tentang Ti Ayah, orang mau tanya-tanya dulu Ti Ayah ini dulu SD sampai sekolahnya itu sampai gimana? Karena saya dengar Ti Ayah ini pernah dulu ada sekolah tapi berjalan kaki. Anda cerita kamar dulu, Teromi ini suka dengar sebagai motivasi di kombe orang ini. Ya. Ini perjalanan hidup dari dulu ini kan zamannya berbeda dengan zaman sekarang. Iya. Kalau dulu itu ketika kita sekolah di Padengo ini, Di Padengo. ya tentunya kita sekolahnya jauh-jauh. Kalau misalnya kita sekolah SD itu agak jauh, nanti di Karangetan, Di Pape rumah di mana? di Padengo. Baru mau sekolah sampai di Karangetan atau di Paguat sana itu baru SD. naik apa? Ini cerita tahun 80-an. Oh masih bahutan-hutan sekarang. Bisa belum ada itu Pak. Cerita 80-an ini. 80-an. Dari kita sekolah SMP saja itu nanti di Paguat. SMP di Paguat. Tapi SMP Paguat. yang pernah itu berjalan kaki itu di SD. Ya tentunya kalau saya SD sekolahnya SD kelas 1 sampai kelas 4 itu di Spanyol. Dari dekat. Dekat dari mana ini? Dari kebetulan di sana tinggalnya sama nenek. Jadi agak dekat di sekolah. Agak dekat. Dari sekolah dengan rumah. Jalan kaki. Tapi begitu kembali lagi kelas 4 sampai kelas 6 saya pindah lagi di sekolah Karangetan. Nah itu dari rumah ke Karangetan jalan kaki. DP jarak ini kalau bisa tahu bisa berapa kilometer persegi? Ya? Lah kilo lah begitu. 2 kilometer. Berarti dari rumah ke sekolah ke rumah. Berarti Iya, DP jarak yang ada bilang. Iya, kalau sekolah ke rumah ke sekolah sama DP jarak berapa? Itu ada sekolah. Biar nanti macam tipe Ismail Samarang ada berjalan kaki bilang, "Bo, ada basing di pol orang." Soalnya saya yang dari Padengo ini baru ke Paguat saja. Nanti dari saya. Oh, ada Negi Oto. Bapu. Waktu yang tipe ini yang dari Spanyol ya? Spanyol. Bukan Spanyol. Bilang nama Spanyol. Itu nama kampung li ketua. Tak maaf ini Pak Isma. Nah, kalau nggak pukul-pukul ke saya. Bukan Tibatu. Utama. Berarti tipe Ismail Samarang ini atau Ti Ayah Eni. Ti Ayah Eni ya. Banyak orang sapa Ti Ayah Eni. Oh iya, tiba aku mau panggil Ayah Eni. Boleh? Jadi Ti Ayah Eni ini atau tipe Ismail Samarang ini dari SD sudah apa namanya ini menjalan kaki. Apalagi begitu. Berusaha sendiri. Ya, tidak walaupun tanggulnya tidak dimanja ya. Jadi memang dari kecil sudah biasa. Memang didikan orang tua seperti itu, Pak Ais ya. Atau keadaan nih. Keadaan pada waktu itu. Karena saya udah pada dengar ayah. Kalau macam didikan lalu ini, jamu karaja jamongan. Tidak mau makan. Dulu begitu ya. Berarti nanti sampai jam 1 siang baru mau makan. Pokoknya mbak cari kardu apa. Tapi habis dari bagaimana? Olohi butuh ya. Landing iyo pola Patah landing alam. Ilatel mai. Iya betul. Ya boleh gitu. Tapi Pak Ismail pada zaman dahulu itu juga memang kita kalau mau ke sekolah itu penuh dengan apa namanya itu dengan semangat demi mencari ilmu apa semua itu. Semangatnya di situ. Tapi setelah dari SD ke Karangetan dengan jarak yang cukup jauh, capek. Pastilah. Iyalah, mau
Matanya ya Allah. 2 kilo Bapu, 2 kilo berjalan kaki pulang Baru balik. bayangkan Bapu, itu hari ini memang umbu-umbunya Pak Dengo ini, memang asli Pak Dengo. Oh, Pak Dengo itu diambil dari kata memang Pak Dengo begitu. Memang Pak Dengo oh. Terus kalau sekolah SM SMA di mana yang SMA SMA. tingkat tinggi. Oh, jadi itu SMP-nya di Siduan, Paguan. Kalau sekolah SMA itu nanti di Gorontalo. Oh, bas sekolah. Iya. Dia di SMA ti ayah pindah di kota. Nah, saya kan belum ada. Berarti jalan kaki dari Pak Dengo ke kota. Tidak, Tidak, mata paling dia lihat pikirannya lagi dulu. Tidak kan kalau berarti memang terlihat bahwa Tipa Ismail Samarang ini memang orang asli Padengo, sekolah SD di Padengo, SMP di Paguan, baru nanti SMA mengambil SMA di kota Gorontalo. Waktu itu di SMA mana sih? SMA. Oh, waktu itu saya di STM. Oh, tak salah mau di STEM ya, STEM apa ini? Tapi kalau macam ti ayah ada bilang tadi itu Bapu, di ayah SMA ada sekolah SMA di saat itu karena di Marisa belum ada, di Paguat juga belum ada. Karena berarti memang keadaan ayah ya. Yang kalau memang ingin meneruskan walau tanggung pendidikan mau tidak mau harus ke kota. Nah, pertanyaan ini kenapa harus mengambil STM? Pada waktu itu kan masih apa namanya? Gempar-gemparnya orang mau ambil STM itu. Bagian dari pilihan juga itu. Oh, memang sih. Waktu itu jurusan apa di Pak Is? Saya waktu itu hanya di mesin otomotif. Pasti Pak ini. Mesin produksi. Oh, mesin produksi. Mekanik. Berarti Pak. berarti terhitung mekanik di Pak Is ini. Produksi. Ya, kalau dia di mekanik dia otomotif. Kalau di mesin produksi. Saya hanya mesin Produksi. Wah, bubut juga itu. kaitan dengan itu. Oh, kaitan dengan itu. Apalagi saya punya jurusan mabuk Pak. Jurusan mabul. Ada cerita dengan orang yang Kayak ini. Baru setelah dari situ mencoba untuk kita tinggalkan dulu masa sekolah ini ya. Karena minta maaf ini ayah, Tekombe ini bos sampai kelas 5 SD. Ngana dengar. Perjuangan seorang Ismail Samarang jalan kaki ke sekolah SD sampai SMP, merantau ke kota. Masalahnya tiba pekerja kesedoi saya tidak mau sekolah. Dari kecil sudah merantau, bukan masa tidak mau ke sekolah. Kemauan. Tapi waktu itu Pak Ismail, saya kembali lagi waktu di SMP itu bukannya di Karangetan itu bagaimana? Ada berbagai macam budaya, suku, sudah berbaur waktu itu. Ya. Bagaimana cara berbaur dengan orang-orang yang mayoritas? Iya, mayoritas dengan beda-beda suku, keyakinan. Ada tips-tips tidak? Soalnya dia ini tidak jaga bahasa. Jadi di kita kan sekolahnya di sana tidak juga ada yang mayoritas dan minoritas sekolah itu. Mungkin dia membaur begitu, kebersamaan ada sesama teman-teman yang waktu itu tidak terlalu menganggap bahwa terus masih sama-sama ini, sama-sama sekolah. Tidak terkesan yang minoritas, mayoritas begitu, tapi kesannya begitu. Kita sama-sama untuk sekolah di situ. Dan sama-sama membangun sekolah itu. Kekeluargaan. Iya. Kira-kira itu. Kekeluargaan memang adalah Arab. Kekeluargaan. Baru setelah dari kita tinggalkan masa sekolah karena kasihan Tekombe Ati yang tidak sekolah Ati ya. Tidak sekolah kan? Yang saya dengar ini ayah. Di ayah ini kenapa dipanggil ayah ini karena menjadi kepala desa selama berapa hayo kalau tiba aku bisa menjawab 2 juta rupiah. Iya, kenapa 2 juta rupiah? Tapi sebelum jadi kepala desa di ayah ini, di ayah jadi kepala desa. Bukan sebelum waktu mencalonkan diri kepala desa. Saya dengar mengalahkan Imbenken. Apa itu ayah? Incumbent. Itu. Anu lotala orang kas betul kan. Waktu itu bisa mengalahkan incumbent kok bisa ya?
Jadi begini Bapak. Bukannya Bagaimana bisa mengalahkan incumbent itu ayah? Tidak juga pada waktu itu. Kebetulan begitu ada pencalonan, kemudian pemilihan kepala desa, tentunya ada yang lawan yang dari incumbent. Tapi bukan pada konteks kita saling gontok-gontok. Iya, saling menyaingi, main sportif. Ya, saling tersaingi tidak. Karena faktanya seperti itu dalam pemilihan itu pasti ada lawan dan pasti juga ada banyak masa menggesekan. Kan seperti itu. Berarti ayah, kalau saya lihat, berarti masyarakat itu butuh pemimpin baru seperti itu. Bukan incumbentnya kalah, tapi ada pemimpin baru yang mencoba mengangkat Dengilo untuk lebih bagus lagi dari sebelumnya. Yang sampai 15 tahun menjabat kalau tidak salah 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun. Itu kalau tidak percaya, makanya itu malah kita itu ayah ini karena saking namanya si ayah menjabat. Jadi waktu saat pencalonan kemudian jadi kepala desa, tidak mungkin masyarakat tidak percaya kalau sampai 15 tahun dia terpilih. Sekarang DPD Bandung. Kalau bahasa itu panggil papa Jo. Tidak boleh. Nah, makanya ini lali bulodu gitu. Untuk beliau itu ya jadi kepala desa. Tapi dulu itu memang waktu pertama kali menjabat kan mungkin belum tahu terlalu dalam tentang bagaimana mekanisme regulasi di dalam desa, atau sudah memang belajar dari sebelumnya. Pasti memiliki kekurangan yang banyak tentang hal itu. Tapi kita kan belajar dari orang-orang yang terdahulu. Kita harus banyak bertanya kepada senior-senior. Luar biasa. Tidak harus kita menganggap bahwa kita yang lebih tahu. Karena kita kan saling membutuhkan. Kita harus banyak bertanya kepada orang-orang yang terdahulu kita. Sehingga kita akan dapat apa yang kita harus kerjakan. Betul. Dan ada Hindu. Betul. Dan alat terus sih. Malu bertanya, jalan terus. Seperti kata pepatah, jangan terlalu melihat ke atas, tetapi melihat juga orang-orang yang di sekitar, dan jangan malu bertanya kepada mau senior, junior, dan sosok yang seperti ini 1000 tahun satu kali ada. Simpel saja DP, pepatah Bapak. Jangan terlalu melihat ke atas, puli ngolo. Uti jahe malawango, uti mau deti. Uti mah peribahasa landauton, uti peribahasa kelas 5 SD. Bapu, kebetulan saya juga kan orang Paguat. Dapil. Jadi dari olo-olo baru saya itu dulu banyak pasir kamar di Dengilo, Karengetan, Padengo. Karena waktu itu kan saya waktu masih bisa bermain bola, dia mau jago sedikit, jaga buat badahing kamari. Kalau bahasa kasarnya itu di Padengo itu debo banyak orang yang agak-agak susah mengatur bahasa Malio, agak-agak begitu. Tapi ayah bisa berbaur. Jauh bukan berbaur sih, bisa menangani itu. Merangkul. Pasti kan DP pertanyaan Nodi, kok bisa ayah? Orang harus dengan seorang ayahanda ini punya retorika yang kok bisa ayah? Orang-orang yang dulu ini anak-anak muda ini bisa dikumpulkan, bisa ti ayah rangkul. Iya, bisa ti ayah rangkul. Rangkul. Bagaimana cara menghadapi ini masyarakat ini? Tentunya kan kita hidup bermasyarakat penuh dengan dinamika yang berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut. Walu tapo oyongolo, walu ta deboko. Posisi lita. Iya kan? Iya. Nah, ini kan tentunya kita berikan pemahaman, edukasi, kita rangkul, kita ayomi mereka. Tidak harus kita musuhi mereka, kita ketemu dengan masyarakatnya.
keras kepalanya. Ya. Kita berikan pemahaman, kita edukasi, kita rangkul dia supaya satu misi satu pikiran dengan kita sebagai pemimpin pada waktu itu. Iya, karena biasanya orang yang marah-marah itu orang tidak tahu apa dia punya mau kan, dan dia juga belum tahu apa saya pun mau. Ya. Jadi kita orang harus sama-sama duduk berdiskusi bercerita. Walau upah tujuh mau bocil, gitu. Dan luar biasa ti ayah begini. Ada satu informasi yang saya dapat dengar Bab. Jadi ti ayah itu waktu menjabat, waktu masih kepala desa, ketika dia pulang kantor, tidak lama dia istirahat dulu, mama diilangi pula oleh mak ayah. Jadi selain ti ayah jadi ayahanda itu dia pun petani. Oh, ada ini ayahanda ini, kalau ayahanda, Mas Allah lagi mau bertani. Kamu tidak percaya? Betul itu ayah. Bagaimana ceritanya ini sebagai ayahanda yang punya pimpinan teratas di desa Pondongkongo Nade ini? Ini tapi ayah habis kerja di kantor, pulang kantor, mana ilangi pol. Betul yang dia bilang ini ayah? Ya, tentunya ketika kita sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas kita sebagai kepala desa, terlepas dari kembali dari kantor, kita juga akan, karena namanya hidup ini kan, kita hidup ini di tengah-tengah orang masyarakat petani, baik itu lahan kering dan lahan basah. Dan tentunya juga saya sebagai kepala desa mengambil waktu untuk tetap bekerja sawah, tetap untuk berkebun, supaya sama-sama dengan masyarakat yang ada di lingkungan itu. Luar biasa ya. Di samping itu juga kan harus kita tambah-tambah penghasilan lewat berkebun bertani itu. Lewat aktivitas berkebun dan bertani. Karena ada kepala desa di desa Konoha. Ada di desa Konoha. Dia sebagai ayah itu dia yang di atas. Petani. Kepala desa mulai kan ada biasa kan kepala desa Konoha. Bukan ti Bapu yang kepala desa lalu itu. Bapu ini satu. Tapi berarti Bapu bisa memanage waktu dan walaupun tetap kan biasanya capek, tapi alhamdulillah bisa. Kan karena di muka orang kan so capek dia mau berusaha untuk berusaha sama itu. Itulah maksudnya, itulah kita orang kenal tipe Ismail. Mungkin itu jadi satu alasan kenapa Tipa bisa sampai seperti ini. Dan terakhir sebelum ke sini juga kan sampai jam sekian masih terima tamu juga kan. Iya, jadi sekedar informasi untuk kamu. Tipa ini Allah di tengah-tengah berbagai banyak aktivitas yang padat dan sampai selarut ini dari malam masih tetap mau menerima tamu, dan itu sangat luar biasa sekali karena ada kepala desa Konoha mau ada tamu, tidak usah timamu itu. Tidak usah yang bilangnya. Makanya itu saya mau belajar banyak dari bagaimana motivasi hidup Lipa Ismail Samarang sebagai seorang kepala desa yang luar biasa. 15 tahun ini tidak sedikit, dan akhirnya di 15 tahun ini saya dengar kenapa waktu itu tidak langsung saja masuk di di anggota legislatif bagi. Pernah dulu ada yang tawarkan ayah sampai itu 2 tahun periode itu. Pernah ada yang tawarkan. Tawarkan. Jadi di kepala desa ini ada 3 periode, 3 kali pemilihan. Ya. Ternyata juga saya rasa di kepala jadi tua di kepala desa juga saya. Bilang golah di kepala desa. Jadi begitu periode ketiga ada peluang untuk ditawarkan jadi caleg pada waktu itu, maka saya pamit dan minta izin kepada masyarakat. Sempat-sempatnya minta izin. Karena waktu itu saya masih menjabat kepala desa. Oh iya, kan 2 tahun setengah itu. Tapi berarti sudah ada yang menawarkan. Ya, ada menawarkan yang dari berbagai macam partai, dari partai, sehingga ada partai yang cocok. Saya pamit kepada masyarakat untuk menjadi
caleg pada waktu itu. Alhamdulillah diizinkan oleh masyarakat Padengo saya untuk jadi caleg. Yang saya dengar dulu itu Ayah, bahwa dulu itu sebenarnya Ayah tidak mau sih sebenarnya jadi anggota legislatif. Itu DP rumor beredar begitu. Bagaimana Ayah tanggapan tentang itu? Ayah tidak mau kan dulu toh. Kenapa akhirnya bisa mau begitu? Sebenarnya begini, bukan persoal mau atau tidak mau ini. Ya. Tapi karena juga banyak teman-teman yang mendorong saya untuk jadi caleg, kemudian juga begitu minta pamit ke masyarakat Padengo, kemudian juga diizinkan, diiyakan, dan mereka siap mendukung. Maka motivasi itu untuk jadi ukuran saya waktu menjadi seorang caleg. Oh, jadi memang waktu saat pamit masyarakat juga antusias untuk oke, silakan naik ke atas, kami dukung. Kalau tidak diizinkan saya tidak akan jadi caleg pada waktu itu. Oh iya. Baru sampai mau bawa pilih sama saya. Betul. Iya kan? Tidak mungkin masyarakat akan mengizinkan. Kalau masyarakat tidak izinkan berarti Ayah sekarang masih jadi Ayah kan? Ya. Tapi masyarakat mendukung untuk Ayah maju sebagai anggota legislatif, begitu. Paksa-paksa tidak ini maju di legislatif itu. Dan sekarang ini kan masih sementara masih sementara itu apa dia aktif masih sementara aktif. Alhamdulillah sekarang masih aktif sebagai anggota DPRD. Insya Allah akan berakhir pada tanggal bulan Agustus 2024. Tahun depan. Tahun ini 2024. Oh iya, tahun 2024. Iya. Tapi dari semua Ayah punya cerita mulai dari SD jalan kaki, kemudian menjadi kepala desa tapi tidak menyampingkan pertanian sebagai petani. Berarti bisa dikatakan Pak Ismail ini besar dari petani, besar dari bertani, lahir dari itu, lahir dari petani, kemudian menjadi petani, dan kemudian dipercayakan oleh masyarakat sebagai petani yang maju di di calon legislatif ini, dan akhirnya alhamdulillah terpilih lah. Saya kira batolor. Bukan terpilih. Ada satu orang tahu ada satu dua kata-kata yang mungkin matching. Ya bahasa Inggris. Cocok. Cocok dengan keadaan Lipa. Lipa ini perintis bukan pewaris. Leo. Oh gitu. Iya, kan orang mendengar dari perjalanan Lipa tadi, Ayah tadi, dia dari sekolah SD bagian-bagian sampai alhamdulillah dia terpilih. Dan kita orang harus pilih orang yang memang asli di sini kan, begitu. Ada sekolah di sini, ada SD di sini, SMP di sini. Jadi siapa yang akan membangun orang di sini kalau bukan orang ini? Begitu kan DP ini. Dan bukan cuma itu banyak ada waktu tipe alat. Terlalu banyak sekali ingat dan bukan cuma ini saking banyak informasi yang orang dapat mengenai Ayah. Jadi kemarin itu saya sempat dapat informasi Ayah ketika dia menjabat itu. Dia sempat membeken atau menaungi walaupun tadi IS Production. IS Production. Apa itu IS Production? Ayah. Kak. Maka. Ayah. Timau. IS Production. Ya. Oh, bagaimana ini ceritanya bisa ada IS Production ini? Ini IS Production ini satu wadah yang sama-sama dibentuk dengan teman-teman menjadi salah satu wadah untuk wadah tempat untuk berkumpulnya dengan teman-teman orang kreatif lewat organisasi wadah IS Production ini. Jadi namanya production Tiani kan, jadi harus membuat berbagai macam produktif harus produktif, termasuk di itu termasuk di itu masuk di IS Production itu. Bagian dari tim di IS Production. Itu kayaknya lahir bulan Februari ya? Januari, lama Februari apa dia Januari. Kalau bukan Februari, Oktober.
malam udah Wito. Oh, cuma Oktober lanjut Pak Is. Jadi orang-orang di dalam ini ada orang-orang yang produktif yang dipercayakan oleh Pak Is. Bagaimana kinerja orang di dalam itu? Anak-anak muda ini ya? Ya. Luar biasa dalam bekerja di dalam. Alhamdulillah bagus. Insya Allah jadi pemuda-pemuda yang kreatif untuk menjadi bisa bekerja sama dengan masyarakat yang ada lewat kegiatan-kegiatan sosial begitu. Oh, yang kegiatan-kegiatan yang meramaikan desa Denilo Paguat itu yang kemarin-kemarin itu kan? Cuma saya sesali. Tipa tidak bilang cuma supaya orang lebih bisa masuk toh. Cuma padahal itu bisa masuk. Kalau yang namanya sudah masuk di Is Production, mereka memang tua memang suka dalam hal kegiatan event itu dan sebagainya. Saya dengar dulu pernah mau memanggil kemari timnas pemain timses yang mau timnas sesalah terus kita ini mata lingoni dua ini maki apa timas jadi baku ini dorang Is Production ini bukan cuma sekedar body labeli dorang itu jadi wadah, dorang sudah buktikan dorang kasih datang kakak Oktomaniani bos. Tanya bukan dorang, siapa yang kasih datang dulu? Iya, maksudnya lewat di ini mendatangkan di Oktomaniani itu melalui. Bagaimana waktu itu baca pasti Pak Ok? Pak Ok. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Dengilo, kegiatan yang ada di Paguat, baik itu turnamen bola kaki dan konser itu kegiatannya dilakukan lewat organisasi wadah Is Production ini. Sehingga kemarin kegiatan bola kaki teman-teman yang bergabung di wadah Is Production ini mendatangkan pemain ex tim nasional Oktomaniani. Ya. Saya penasaran siapa yang baca telepon Pak dia. Iya. Tapi waktu itu bukan cuma Oktomaniani juga kan, beberapa kali juga event-event di sini ini yang tentunya pelakunya itu Is Production juga kan. Ya. Seperti apa lewat wadah itu. Seperti siapa-siapa dulu yang pernah datang ini? Kemarin juga ada konser Aulia KDI. Ya. Kemudian juga ada lewat kegiatan Karang Taruna Sipayo, dihadirkan juga ya lewat Is Production Piki Salamon, artis Indonesia Timur katanya. Ya. Dengar-dengar Pak Isol itu undang orang TV ya. Itu waktu dengan Vicky Samlor. Iya. Dengan Dan terakhir kemarin Dimita mendatangkan Mita Talahatu lewat Is Production. Jadi mungkin Bapak orang bisa menyimpulkan Is Production ini jadi wadah teman-teman para pemuda yang kreatif di Paguat Dengilo. Kalau mau ada misalnya mau bikin agenda apa lewat situ. Iya, jadi Is Production ini dibentuk oleh Pak Ismail Samaran supaya anak-anak muda yang ada di Paguat Dengilo ini bisa bersatu dan bisa meramaikan tempat yang ada di Paguat Dengilo ini. Tapi yang saya yang saya patut apresiasi, saya siapa sih mengapresiasi? Tapi ini menyentuh. Ya. Berdiri bulu Romalekong ini. Iya. Pak Ismail Samaran juga ini pernah memediasi masyarakat yang punya penyakit katarak, membawa ke ke RS Ainun, rumah sakit umum Ainun. Bagaimana ceritanya itu Pak Ismail Samaran? Ya itu juga lewat teman-teman yang tergabung dalam wadah Is Production ini, sehingga termediasilah untuk pengobatan itu lewat bakti sosial. Oh, berarti teman-teman yang ada di Is Production itu sudah ada program
Itu termasuk program atau termasuk hanya terbentuk saat itu atau memang sudah disiapkan sebelumnya? Nah, itu kan yang bagian dari ide deh teman-teman tim itu. Dan kalau boleh tahu sudah berapa banyak itu masyarakat yang masyarakat yang punya bukan penyakit katarak yang sudah dibawa di rumah sakit Ainun. Sudah banyak 15 orang kemarin. 15 orang ya? 15 orang. Dan itu tidak sedikit loh. 15 orang ini dibantu langsung oleh teman-teman dari Pak Ismail Samarang. Ismail dia. Termasuk dengan production ini. Luar biasa dan luar biasa. Jadi apa dulu bukan cuma ini Bapak ya, bukan cuma bikin event, datangkan pemain timnas, kegiatan sosial begitu pun orang iya. Saya juga ini dia sehat ikut tiba itu tadi berharap mau tamat Solo di Is Production mau kelola tiba-tiba ada batuk, ternyata tiba Is cuma sodorkan minum. Ya, minuman ini buat apa Pak Ismail ya? Jadi saya punya Pak Ismail saja. Yes. Jadi punya boleh ambil di sini. Dari semua cerita yang Pak Ismail sampaikan kepada ngana ini kita pernah taruh di sini. Datang kemari satu ya. Oh iya, datang sendiri. Boleh nggak kasih hilang kan di situ? Tidak boleh. Dari semua cerita yang Pak Ismail Samarang ceritakan kepada anak-anak muda ini, bahwa hidup itu harus butuh perjuangan. Dan dalam perjuangan itu ada yang namanya konsisten. Ketika Anda menjadi petani, terlihatkan atau menjadi petanilah di mata masyarakat. Karena kalau orang menganggap bahwa orang sudah punya jabatan, sudah punya kuasa, sudah punya uang, kita akan dianggap remeh oleh masyarakat. Seperti itu. Betul itu ya, Cek bilang ada kejadian unik kemarin Bab. Oke. Itu kan kemarin sempat bikin turnamen bola di di Dengilo. Yang kedua di Paguat. Tetap Pak Ismail yang bikin sponsorship ya. Baru ada saya petaman yang dari kota, dia bertanya siapa yang sponsor kemarin di Dengilo itu, Pak Ismail. Baru yang di Paguat Pak Ismail. Baru orang penasaran begitu. Tahu lama lah begitu Pak Ismail. Baru terang tunjuk akan yang sana dulu ini. Orang macam apa ya? Macam tidak percaya. Soalnya orang bilang kata penampilan sehari-hari sederhana aja begitu. Penampilan petani. Ya, penampilan petani sederhana begitu. Sosok yang sederhana. Sedangkan apa? Oh tidak. Di Pak Is ada badeng. Harus saja. Orang mau tanya dari Pak Ciri Pak kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan apa untuk Pak Is? Ada. Apa? Tiba tidak baca dana angkat. Anak punya di anak angkat. Ada Bapak Jari sapi dia pusur Pak Jeko akan ngambil sapi. Kalau misalnya di Pak Is ada anak angkat macam dia, apa yang di Pak Is mau kasih kerja Pak? Banyak. Apa? Banyak. Ada sapi di belakang. Ada pertanyaan buat Pak Ismail. Ayo, saya tidak lebih ke pertanyaan ini Pak. Jadi agak-agak Langsung ini. jaga balokatnya. Saya ini sebenarnya kan terang ini kan dari pagi, dari ini. Baru tujuan itu kan aku dapat dengan Tipa. Ya. Sempat ada rasa bagaimana ya, rasa kecewa atau begitu saya. Soalnya selama sekali kan tidak baku dapat. Baru nanti soterobati pasti Pak Samarang datang di rumah. Baru ada yang datang kemari. Ternyata bukan cuma orang ini yang suka baku dapat dengan Tipa. Iya, ternyata bukan cuma saya. Ya Allah, ternyata So itu jangan menilai orang dari bukunya. Don't judge the book by a cover. Walaupun itu artinya. Jangan menjudge buku dari sampulnya. Orang memang terlihat bahwa Pak Is ini macam tidak mau dapat den orang. Tapi pas orang ada lihat di rumah, ternyata banyak yang mau dapat den Pak. Bahaya itu kamar. Jadi orang pikir baru masuk ini ya. Ya Allah, baru Pak Ismail dengan senyumnya. Terduar. Oleh kami mah ya Allah memang sibuk sekali ini Pak Is ini. Jadi maksudnya terang itu macam saya ini kan macam Is. Baru saya macam mengeluh capek, sedangkan di Pak Samarang saja dari acara ke acara sampai di rumah tetap masih ada yang datang. Inna Minta maaf kan karena terlalu ngomong baik. Saya minta maaf.
bukan jodoh, bukan Jadi makanya itu orang jangan melihat bahwa Pak Is ini tidak bisa diketemui. Ditemui. Bukan tidak bisa ditemui. Sana sini. Tapi kalau memang ketemu pasti dengan senyum ciri khas. Wow, luar biasa. Tapi akhirnya biarpun secapek-capeknya dia bawa hati Allah ya kan. Tapi tunggu dulu Pak Is. Iya. Coba. Iya. Saya lihat di kamera. Kenapa? Mana ada yang Pak Is ini? Ada hubungan apa? Tidak banyak keluarga Lekome di Padego sini. Di Pak Is ada para di situ. Iya. Mana ada para di situ? Beda nasib. Tidak soalnya di Pak Is dari kecil biar jauh dari sekolah dia sekolah biar banyak kaki ini sekolah mau dekat bahem balik di PlayStation. Tidak sekolah saya dekat mau saja pakai sejauh akal. Tidak, dia sekolah mau sampai assalamualaikum mama. Buat kita sampai di sekolah itu. Tidak ada doang. Tapi tipe begitu itu Kombe karena tipe sadar di posisi itu sebagai wakil rakyat. Jadi ketika aspirasi lo rakyat datang biar jam berapa tetap tipe welcome. Yang saya tidak habis pikir itu tipe di rumah keluar dari pintu senyum. Tapi itu orang lain capek sekali dari pagi ini haram lah. Kalau mana dari pagi. Tapi menyambut masyarakat itu tidak boleh terkesilan capek. Ya. Contohnya sekarang ini walaupun capek ada yang ingin sebelum masuk di terakhir Pak Is, saya mau minta teman-teman ini kasih quotes begitu kata-kata bijak sebelum meminta kata-kata motivasi untuk orang semua di sini. Mulai dari mana ciri Pak quotes? Tidak boleh dari saya dari sana. Oh, quotes. Iya Pak dari kita. Kata-kata bijak mulai dari kita ya. Jadi hiduplah sesederhana mungkin. Karena ketika kita memperlihatkan bahwa kita ada, orang akan mau baku dapat dengan orang cuma mau badek yang 4 orang minta-minta. Hiduplah seperti apa adanya, jangan seperti ada apanya. Iya. Dari kamu Baca WA Bapu. Astagfirullahaladzim. Coba cepat lagi lah. Kamu tidak lihat. Jadi luar Mana sekarang adanya? Iya. Kalau dari saya tidak ada yang di dunia ini yang bodoh. Udah boleh itu terus. Itu terus anggapnya ya. Yang ada itu cuma orang malas. Orang malas mencari. 17 kali bilang di semua podcast itu. Kan saya mau ubah Kata-kata bijak hari ini. Itu macam tadi itu jangan langsung berpendapat bahwa tipe Samarang ini bagi saya. Don't judge a book by a cover. Iya. Begitu. Jadi saya sendiri yang mengakui kalau ternyata tidak boleh begitu. Menilai tipe Samarang ini bagi. Dari kamu Babinsa. Iya Pak Babi. Potongan Babinsa ini DP. Tiba pun Mbak bilang Babinsa itu jangan kasih spasi. Usaha-usaha cuma bilang Babinsa. Jangan Babin. Iya. Tidak, jangan kasih bermain itu kan. Iya. Dia dapat lihat kemarin. Kita kenal DP kayak Don Ramil di sini. Ya jadi kalau pas itu Bapak mungkin kalau mau sukses itu harus mau capek. Karena kalau belum capek tidak mau sukses. Oh begitu. Nah terakhir dari saya pertanyaan Pak Is, saya sudah dapat bacain sepanjang sekali ini. Pak Is punya pengabdian saat ini kan sebenarnya kan belum cukup bagi masyarakat dan butuh banyak sekali pengabdian lagi, harus mengabdi lagi ke masyarakat sehingganya mengabdikan kembali dalam perjuangan untuk masyarakat. Bagaimana ini pertanyaannya? Tidak usah dikonsultasi lagi itu. Tidak, maksudnya kalau menurut Pak Is, apakah Pak Is ini sudah cukup mengabdi atau apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat selama pengabdian ini? Tentunya kita mengabdi terhadap masyarakat kan tidak ada henti-hentinya. Tidak ada batas. Tidak ada batasnya. Sepanjang kita masih mau untuk mengabdi kepada masyarakat, sepanjang kita masih ada kesempatan, maka kita akan berbuat terus untuk pengabdian terhadap masyarakat ini. Luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman ya masyarakat di Ngilo dan Paguan tidak salah pilih, ya? Iya. Oke? Aman? Aman. Saya dengar-dengar Pak Is lagi mau menuju lagi ke mana begitu? Ke rumah. Amin. Bukan ke rumah. Capek. Capek jangan diperlihatkan, man. Terus kan bilang dengan ini. Kalau masyarakat jaga bilang orang masih tak gantong. Iya.
Jadi Pak Is, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih sama-sama. Iya, mohon maaf jika ada yang kata-kata yang salah dari kami ini. Tentunya yang salah itu Tekombe, yang benar itu Maha Kuasa. Iya. Jadi kita mau kembali dulu ke laptop loh. Kami mau pulang dulu ke kota karena ya lumayan perjalanannya. Iya. Makasih banyak Pak Is untuk waktunya dan segala motivasi yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kami sehat selalu dan Pak Ismail tetap berjuang. Kita masih ada bacin kan. Amin. Pokoknya sehat selalu Pak. Masyarakat membutuhkan Bapak untuk memajukan Dengilo dan Paguan. Dan terakhir dari kami, mari kita duduk keke dulu. Sebenarnya begini. Iya. Mari kita angkat kaki. Closing dia begitu. Begitu terakhir kalau di orang. Iya, closing. Karena orang punya itu program yang nama Pak Is duduk keke. Iya. Sebenarnya duduk keke ini begini karena tidak boleh ya begitu. Oke, bye bye.